Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Di tempat yang kita gunakan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit demi sedikit setiap harinya kita ditambah oleh Allah Azza wa Jalla ilmu pengetahuan tentang agamanya. Satu ayat, satu hadis, terus kita baca. Dengan ini insya Allah bisa membimbing kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, yang ikhlas, yang bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, kajian kita masih kita lanjutkan mempelajari kitab Bahjah Qulubil Abror karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sampai pada hadis yang ke-6 ya. 5 apa 6? Sudah kemarin kan? 45 sudah. Hah? Itu sudah. Ya, terus yang 4 dan ke-5 juga sudah. Sudah pada bulan yang lalu. Sekarang kita masuk hadis yang ke-6. Ya. Yaitu kata beliau rahimahullahu ta'ala, an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ini Amr maksudnya adalah Amr bin Al-As. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As, keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim, seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu adalah seorang yang kaum muslimin itu selamat dari lisannya dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ada tambahan, dan orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ada tambahan dari Al-Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai. Dalam riwayat Tirmidzi dan Nasai disebutkan tambahan lagi, ada tambahan, wal mu'min man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Mukmin itu adalah orang yang manusia itu merasa aman pada darah mereka dan harta mereka. Kemudian wazad al-Baihaqi, Baihaqi menambahkan, Imam Baihaqi menambahkan, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu adalah orang yang memaksa dirinya untuk taat kepada Allah. Nah, di sini banyak poin. Nanti kita ulang lagi ya dari awal hadisnya sambil dijelaskan. Jadi ini hadis yang Masya Allah menjelaskan hakikat seorang muslim seperti apa. Ya, muslim itu seperti apa sih hakikatnya muslim? Kita kan mengaku muslim. Maka Nabi jelaskan hakikatnya muslim itu seperti apa. Kata Nabi,
Al-muslimu, seorang muslim itu adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Maksudnya gimana selamat dari lisannya dan tangannya? Artinya muslim yang hakiki, muslim yang sebenarnya itu tidak suka menyakiti kaum muslimin yang lain. Nah, kesimpulannya begitu. Jadi kalau dia mengaku muslim, maka dia tidak mau menyakiti saudaranya sesama muslim, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Lisannya ya dengan ucapan-ucapannya yang menyakiti, tangannya dengan mengambil hak-haknya, tidak memberikan hak-haknya atau tidak menunaikan kewajibannya kepada muslim yang lain. Taib, maka Nabi sangat jelas dan menjelaskan di sini muslim itu adalah modelnya seperti ini. Jadi bukan hanya dia bersahadat ya, kemudian sholat, zakat. Jadi ada nilai yang perlu diperhatikan ya. Jadi sisi-sisinya itu sempurna muslim itu. Selain dia tauhidnya lurus, tidak ada kesyirikannya, terus melaksanakan rukun-rukun Islam, mengimani rukun-rukun iman, maka terbukti atau dibuktikan lebih jelasnya lagi dengan akhlaknya yang mulia. Nah itu, ini intinya. Jadi penilaian ada kaitan erat ya, ada kaitan erat akidah sama akhlak. Akidah, akhlak itu enggak berdiri sendiri, terkait. Semakin akidahnya kuat, berarti harusnya semakin bagus akhlaknya. Nah ini yang rumus yang harus dipegang ya. Semakin kuat akidahnya, semakin lurus semakin bagus akhlaknya. Nah, jadi sesama muslim itu dia mencintai, saling bahu membahu ya. Dia nggak bisa untuk menyakiti, jangankan menyakiti, muslimnya temannya sakit ya, temannya sakit dia merasa ikut sakit ya, apalagi sampai tega menyakiti, kan begitu ya. Namanya sifat muslim kepada saudaranya yang sangat dekat itu seperti jasad yang satu. Dalam hadis yang lain ya disebutkan muslim itu seperti satu jasad. Jadi kalau yang lainnya merasa sakit, dia juga akan ikut merasa sakit ya. Apalagi mau menyakiti, jauh harusnya ya, jauh. Namanya muslim jauh dari menyakiti saudaranya sesama muslim. Jadi dengan ini berarti lengkaplah sudah ya, lengkap sudah, hak-hak semuanya dipenuhi. Haknya Allah sudah dia laksanakan, jalankan. Apa haknya Allah? Diibadahi dengan murni ya, hanya kepada Allah saja. Kemudian haknya manusia, muamalah kita kepadanya dengan baik. Nah ini sudah lengkap. Inilah yang namanya muslim, inilah yang namanya orang solih ya, orang yang baik, hamba Allah yang sebenarnya ya. Berarti kalau salah satunya saja ngakunya dia bertauhid misalnya, oh saya menjauhi kesyirikan, menjauhi kebid'ahan, tapi lisannya mudah sekali menyakiti orang lain. Ada nggak modelnya seperti ini? Mungkin ada ya, ada mungkin ya. Dia kalau masalah tauhid, wah benar-benar keras ya, tegas. Bid'ah juga
tegas, kita harus menegakkan sunnah Nabi, tinggalkan kebid'ahan. Tapi dalam bermuamalah dia nggak bisa, ya, nggak bisa untuk tidak menyakiti, atau dia sering jatuh di dalam menyakiti orang lain. Seperti misalnya kadang merendahkan, ya, dia merasa dialah yang paling benar, kemudian menyakiti atau merendahkan saudaranya, menyalah-nyalahkan saudaranya. Nggak boleh beda pendapat sedikit dengan dia, nggak boleh misalnya, ya, harus sependapat terus, ya. Kenapa terjadi demikian? Kalau terjadi demikian, kemungkinan orang seperti itu masih kurang apanya? Kurang belajarnya dan kurang pengalamannya di dalam praktek, ya, mempraktekkan ilmunya. Mungkin sudah tahu, tapi di dalam pengalaman mempraktekkan ilmunya masih kurang, ya. Artinya butuh latihan. Ya, memang butuh latihan, ya. Karena kan kita ini sifat kita kan beda-beda, macam-macam, ya, beda-beda. Ya, sifat bawaan kita kan berbeda-beda. Nah, ketika kita mengenal Islam, ya, dituntun dengan tuntunan yang sama, ya. Maka mungkin satu orang bisa menjalankannya dengan sempurna, mungkin yang lain masih butuh latihan, ya, butuh latihan. Nah, ini Masya Allah, ini pengingat, ya, dari Nabi, wahai muslim, namanya muslim itu akidahnya lurus, akhlaknya bagus. Nah, itu, ini maksudnya begitu, akidahnya lurus, akhlaknya bagus. Nah, kemudian selain menjelaskan muslim, Nabi juga menjelaskan muhajir. Muhajir, atau ya nggak apa-apa, kita bahas muhajir dulu. Selain menjelaskan muslim, Nabi jelaskan siapa sih muhajir, orang yang hijrah, ya. Orang yang hijrah itu siapa sih orang yang hijrah? Nah, perhatikan ini, ya. Ini kan lagi apa? Banyak orang yang mengaku saya sedang hijrah, ya. Saya hijrah gitu, ya. Saya hijrah. Apa sih maksudnya hijrah? Nah, Nabi menjelaskan hijrah itu maksudnya adalah man hajaro manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu baru disebut orang yang hijrah, ya. Bukan cuma ganti apa? Ganti casing gitu, ya, ganti kostum. Yang tadinya isbal sekarang nggak isbal, yang tadinya nggak jenggotan terus jenggotan. Kalau cuma ganti kostum, ya belum hijrah namanya. Sampai kapan? Sampai betul-betul mau meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu baru namanya hijrah, ya. Jadi harus dibuktikan, ya, harus dibuktikan. Tidak ditampakkan dengan penampilan saja, tapi harus dibuktikan. Nah, ini yang butuh proses lama, ya, apalagi yang sudah terbiasa berenang di lautan larangan gitu, ya. Selalu dia hari-harinya dosa saja. Nah, ini pengen ninggalkan itu berat rasanya, karena sudah terbiasa. Ini butuh latihan. Nah, itu namanya benar-benar kalau dia bisa meninggalkan itu, berarti itulah namanya hijrah, ya, baru dia hijrah. Karena memang terbukti banyak, ya, ada yang sudah ganti kostum tapi ya masih kayak dulu gitu, ya, masih kayak dulu. Tapi kita maklumi, ya, kita maklumi. Kenapa? Karena memang orang itu kan beda-beda, ya, beda-beda. Ada yang bisa langsung berhenti, misalnya contoh ngerokok aja, iya. Ada yang langsung total bisa berhenti, ada yang balik lagi sampai berulang-ulang baru berhenti, ya. Nah, ini beda-beda memang. Jadi kita saling menguatkan saja, ya, satu dengan yang lainnya. Kalaupun mungkin nanti ada saudara kita yang, oh kok casingnya udah bagus, ya,
tapi jeroannya dalamnya masih butuh perbaikan gitu ya, masih butuh servis. Ya ini ya kita servis bareng-bareng ya, sama-sama kita saling mendukung ya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya ya, karena kita juga sama kan, kita juga butuh proses ya, butuh proses untuk menjadi lebih baik ya, yang tadinya mungkin sudah baik butuh proses untuk menjadi yang lebih baik. Itu hijrah. Nah, kemudian dalam tambahan riwayat Tirmidzi dan Nasai ada tambahan tentang mukmin, tentang mukmin. Tadi kan Muslim, dalam riwayat Tirmidzi itu disebut tambahannya mukmin, ada kata mukmin. Mukmin itu adalah orang yang manusia itu merasa aman. Apanya? Darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Maksudnya kaum mukminin yang lain itu dia merasa tenang, aman bersamanya. Ya. Berarti orang itu tidak berani menyakiti mukmin yang lain. Ya. Dia merasa aman, nyawanya aman, ya, hartanya juga aman, ya, itu namanya mukmin. Ya, kembali lagi tadi, ini berarti jelas iman sama akhlak itu terkait erat. Ya, kalau dalam hadis yang lain itu Nabi jelaskan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nah, ini kaitannya erat. Kata Nabi, orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, orang yang paling bagus akhlaknya. Kepada siapa? Ya kepada sama manusia. Ya, sama manusia. Jadi imannya sempurna berarti akhlaknya paling bagus. Ya. Dan orang yang paling bagus itu dikatakan akhlaknya bagus kalau bagus sama istrinya. Nah, itu ada tambahannya begitu. Ya. Jadi kaitannya iman bagus kalau akhlaknya bagus. Orang yang paling sempurna akhlaknya itu kalau sama istrinya baik. Nah, apa hubungannya jadinya suami sama istri? Ya. Karena suami itu punya kuasa kepada istri. Orang akan terbukti baik atau buruknya ketika dia menjadi pemimpin. Ya. Bagaimana dia sikap dia kepada yang dia pimpin. Ya, kalau semena-mena berarti itu orang jelek. Ya. Kalau dia memberikan haknya berarti dia orang baik. Nah, sekarang nilai kita itu, akhlak kita baik atau buruk, lihat kita sama istri, bukan kita sama orang lain. Kalau kita sama orang lain, kita kadang masih takut kan sama orang lain, mau apa marah, takut gitu kan, mau apa kan masih sungkan. Tapi kalau sama istri, kalau mau marah ya marah aja, lepas ya, sampai nggak terkontrol ya. Nah, kalau masih seperti itu berarti masih belum bisa ya, belum bisa mengarahkan apa akhlaknya dengan akhlak yang baik. Nah, itu dilatih. Jadi latihannya di rumah dulu. Latihannya di rumah bagus ya dengan istrinya, baru nanti sama yang lain insya Allah bagus juga. Ya. Kalau sama manusia yang lain bagus berarti nanti sama perintah-perintah Allah juga bagus. Ya, seperti itu. Itu rumusannya demikian. Kemudian tambah lagi dalam riwayat Baihaqi Nabi jelaskan tentang mujahid ya, mujahid, orang yang berjihad fi sabilillah. Siapa sih mujahid itu? Kata Nabi, man jahada nafsahu fi ta'atillah. Namanya mujahid itu adalah
orang yang memaksa dirinya untuk taat kepada Allah. Memang harus dipaksa. Ya, kok dipaksa? Iya, karena diri kita itu kalau tidak dipaksa, dia condong kepada kemalasan, condong kepada kejelekan. Kalau ngajak orang berbuat jelek, ngajak orang malas-malasan itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada ngajak orang untuk taat. Kenapa ya? Karena memang jiwa itu ammaratun apa? Memerintahkan kepada yang jelek. Ya, condong kepada yang jelek. Jadi butuh dipaksakan. Ya, butuh dilawan kalau ada bisikan-bisikan nanti ya, ini itu butuh dipaksa. Ya, contoh kayak mau sholat ya, nantilah bentar lagi ya, jangan, kalau sudah ada bisikan bentar lagi jangan ada, dihapus ya, jangan ada kata sebentar lagi. Sudah waktunya datang sholat, udah wudhu langsung, paksakan, ayo tinggalkan semuanya, wudhu sholat ya, jangan bentar lagi, dikit lagi, tanggung ya. Semuanya nanti kalau seperti itu kebiasaan ya, nanti terbiasa seperti itu terus. Biasa masbuk ya, insya Allah masbuk terus ya, terbukti kan. Iya, sudah adzan, santailah, masih main-main dulu, datang ke masjid ya santai, besok ya gitu lagi, besok sama ya. Kalau dia nggak coba untuk berubah ya, dia paksakan berubah ya. Sama sholat malam juga begitu. Jam 3 bangun, nantilah sebentar lagi 3/4 sebentar lagi, sampai subuh sekarang jam 4, yo habis waktunya, nggak kebagian sholat tahajudnya ya. Itu namanya orang mujahid ya, itulah mujahid ya. Kalau ini lulus, insya Allah nanti bisa benar-benar menghadapi jihad yang sebenarnya ya, jihad melawan musuh ya, berani dia melawan musuh, berani mengorbankan dirinya ya. Kita sudah terbiasa mengorbankan waktu, mengorbankan harta ya, mengorbankan kemalasan ya, melawan kemalasan. Kalau itu sudah terbiasa, nanti ketemu musuh berani ya, berani. Nah itu karena memang dia sudah terbiasa berkorban ya, apalagi sudah terbiasa mengorbankan hartanya, mengorbankan pikirannya untuk dakwah ini ya. Jadi nanti kalau pas ketemu musuh yang sebenarnya, dia berani untuk menghadapinya. Nah itu namanya mujahid ya, mujahid. Nah dari keterangan-keterangan tadi ya, Nabi jelaskan siapa itu muslim, siapa itu muhajir, siapa itu mukmin, mujahid. Ini berarti sudah lengkap ya, lengkap semua kebaikan ya, dunia akhirat ya, yang zahir maupun yang batin, itu semuanya sudah ada pada seorang muslim ya. Kalau memang modelnya muslim seperti itu ya, model muslimnya seperti itu, bentuk muslimnya seperti itu, maka dia dikatakan orang yang sudah menjalankan Islam secara kafah, menyeluruh ya, berarti lengkap ya, lengkap, tidak satu sisi saja, dia semuanya dia laksanakan dengan baik ya, tidak hanya pada sisi akhlaknya saja, tidak hanya pada sisi akidahnya saja, tapi akidah akhlaknya. Nah ini yang memang tantangan ya, tantangan kita semuanya
Ya, tantangan kita semuanya. Karena kan kita banyak sekali melihat orang itu yang hanya fokus sama akidahnya. Dia kurang dalam masalah akhlaknya sama manusia. Ada yang fokus dakwahnya hanya akhlaknya saja. Ya. Akidahnya biarkan saja. Ya, akidahnya mau syirik, mau bid'ah, mau apa, ada yang dibiarkan saja. Yang penting akhlaknya bagus. Ya. Ada kan yang dakwahnya seperti itu, hanya mementingkan persatuan, akhlak yang bagus sesama manusia, bahkan dilarang untuk mengingatkan tentang kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu pemecah belah umat katanya. Sedangkan kita ini kan inginnya bersatu. Udah lupakan syirik bid'ah itu, lupakan. Yang penting semua kumpul di masjid, sholat sama-sama, saling bantu-bantu. Nah, ini yang terpenting kata sebagian orang. Ya. Tapi yang benar gimana? Ya dua-duanya. Akhlak akidahnya harus diluruskan. Ini yang terpenting. Ya. Dan akidah yang lurus itu pasti akan seharusnya kalau dia memang lurus akidahnya, seharusnya dia memiliki akhlak yang mulia. Coba apa kira-kira hubungannya? Kok bisa ya? Akidahnya lurus, akhlaknya mulia, bagus. Apa hubungannya kira-kira? Akidah, orang yang akidahnya lurus itu punya akhlak yang bagus. Contoh yang nyatanya ya Nabi dan para sahabatnya lah. Ya, Nabi dan para sahabatnya. Akidahnya kan lurus, benar, akhlaknya juga mereka bagus. Ya, apa kira-kira hubungannya? Kok bisa terhubung akhlak dengan akidah? Apa hubungannya? Siapa yang bisa membayangkan hubungan akidah dengan akhlak? Ada yang akhlaknya bagus tapi akidahnya jelek. Ini gimana? Akhlaknya bagus tapi akidahnya jelek. Ya. Apakah bisa seperti itu? Ya. Sebenarnya nggak bisa ya. Sebenarnya orang itu harus membersihkan akidahnya dulu, meluruskan akidahnya. Kemudian baru dengan itu dia punya akhlak yang mulia, yang bagus. Ya. Sing salah apa ya? Jadi gini, seorang yang meyakini Allah adalah satu-satunya sesembahan dia yang benar, ya. Dia hanya menghamba kepada Allah, mengimani Allah dengan keimanan yang benar. Maka dia akan menjadi orang yang taat kan ya. Taat, tunduk hanya kepada Allah. Dengan perintah-perintah apa yang Allah perintahkan akan dia turuti. Apa yang Allah perintahkan? Itu tadi Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada manusia, ya, kepada orang tua, kepada sesama, ya, bahkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Maka dia otomatis akan mengikuti kan, ya. Kalau dia memang sudah taat sama Allah, taat sama Rasulnya, apapun perintahnya Rasul, ya, terkait sama apapun, dia akan jalankan. Dia akan memaksakan dirinya berupaya untuk menjalankan perintah-perintah itu, termasuk perintah untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, maka terbentuklah orang yang punya akhlak yang bagus. Disuruh sabar, disuruh bersyukur, disuruh berani berkorban, disuruh memaafkan. Ini kan akhlak-akhlak mulia. Ya, dia coba berusaha. Misalnya berat, memaafkan. Contoh yang berat itu memaafkan, ya. Allah, Rasulnya selalu menganjurkan untuk memaafkan, ya.
Hamba yang benar-benar hamba, dia akan berupaya ya menjalankan perintah itu dengan yakin janji-janji Allah kepada orang yang bersabar, orang-orang yang mau memaafkan. Ya, sehingga terbentuk ya diri yang tadinya mungkin jadi tidak pemaaf, setelah dia punya keyakinan yang kuat kepada Allah, akhirnya dia sekarang jadi orang yang pemaaf. Yang tadinya nggak sabaran, setelah dia yakin dengan janji-janji Allah, yakin kepada Allah, otomatis janjinya yakin ya. Untuk orang-orang yang bersabar, dia yakini sekuat benar-benarnya, sebenar-benarnya, sehingga dia bisa jadi orang yang sabar. Nah, disuruh berkorban, ya, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, karena dia yakin dengan janji-janji Allah. Kepada orang yang mau mengorbankan hartanya, kepada orang yang mau mengorbankan jiwanya, maka akhirnya dia jadi orang yang berani, jadi orang yang dermawan. Ya, yang tadinya mungkin dia pelit. Kok pelit? Iya, karena dia masih ragu dengan janji Allah. Setelah dia yakin dengan janji-janji Allah kepada orang yang dermawan, dia berani mengeluarkan hartanya. Ya, setelah dia yakin dengan janji Allah kepada orang mujahid, ya, kepada para pejuang di jalan Allah yang merelakan dirinya, jiwanya, dia menjadi orang yang pemberani. Tadinya penakut, jadi pemberani. Ya, makanya kita nggak heran lihat para sahabat segitu sangat pemberani, sangat dermawan. Ya, kenapa? Ya karena yakinnya itu tadi, keyakinannya yang imannya yang begitu kuat, sehingga dia jadi pemberani dan dermawan. Abu Bakar, coba contoh Abu Bakar. Abu Bakar tuh sifat manusiawinya apa? Orangnya lembut. Ya, Abu Bakar itu orangnya lembut. Artinya apa lembut? Ya kalau dilihat, ya kalau mengikuti kelembutannya, berarti dia nggak berani untuk misalnya tegas kan gitu ya. Tapi karena dia punya keimanan yang kuat kepada Allah, ketaatan yang kuat kepada Allah dan Rasulnya, dia menjadi orang yang pemberani, tegas. Ya, bahkan bisa jadi pemimpin yang kuat. Ya, yang paling dicintai Allah dan Rasulnya, paling dermawan. Ketika beliau jadi pemimpin, melihat orang-orang tidak mau bayar zakat, itu Abu Bakar tegas dia. Pokoknya yang nggak mau bayar zakat, saya perangi. Ketika itu Umar mengingkarinya. Kok diperangi? Kan mereka masih muslim. Ya, Umar kurang setuju di awal-awal. Ya, di awal kali Abu Bakar punya sikap tegas kepada orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya. Ini kalau kita lihat terbentuk orang yang lembut menjadi orang yang tegas karena keimanannya tadi. Sebaliknya Umar. Ya, sebaliknya Umar. Umar dikenal apa? Punya sifat apa? Keras kan? Semua mau dibantai semua. Ya. Tapi dengan apa? Dengan imannya, ya, dengan ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, ketegasannya itu terkontrol. Ya. Menjadi orang yang tegas dan tepat, ya, di dalam ketegasannya. Bisa memimpin dengan kepemimpinan yang adil, ya, dan seterusnya. Ya. Nah itu. Kenapa? Terbentuk dari iman, pendidikan iman yang kuat itu tadi. Nah, jadi kalau mau didik anak kita biar apa? Biar bisa berubah, berarti memang harus sering apa? Sering diberikan tentang keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dibiasakan untuk
cinta kepada Allah dan Rasulnya didekatkan ya kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebenarnya kunci pendidikan ya. Kami juga sebagai guru dalam pendidikan ya ini berupaya. Memang PR ya, PR ketika datang santri kondisinya apa? Kondisinya kan macam-macam. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah ini yaitu PR kita adalah kita membuat bagaimana membuat anak yang tadinya kurang bagus akhlaknya jadi berakhlak bagus. Gimana caranya? Ditanamkan keimanan sebenarnya ya, ditanamkan keimanan yang kuat. Terus gimana cara menanamkannya? Ya terus dibimbing, diingatkan, digambarkan ya kebesaran Allah, digambarkan ya nikmatnya Allah, diingatkan terus setiap hari seperti itu. Lama-lama kan dia sadar juga, ya. Lama-lama kan teringat dengan sering ya, dengan seringnya diingatkan itu, dinasihati didekatkan hatinya, ya. Maka insya Allah imannya bertambah, dia bisa berubah. Walaupun mungkin nggak secepat itu ya, nggak secepat yang lainnya mungkin. Bertahap, ada yang bertahap memang. Itu makanya butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran di dalam mendidik anak-anak kita. Ya, sebagaimana kita sendiri juga sama. Kita mau berubah itu kan butuh proses. Nah, cuma yang kadang kurang bisa kita cocok ya, itu adalah ada pihak yang kurang sabar. Ya, ada pihak yang kurang sabar, baik dari gurunya ataupun orang tua, ya, gitu. Kadang orang tua pengennya anaknya pokoknya masuk pondok, anak saya jelek keluar baik. Nah, 3 tahun keluar harus baik, gitu kan. Nah, ini ya mungkin butuh diluruskan juga, artinya nggak bisa disulap seperti itu kan, gitu ya. Nggak bisa cepat, ya, nggak bisa secepat itu, ya. Terus juga pihak pondok juga, pihak guru pengajar juga harusnya juga lebih sabar, ya. Jangan nanti tergesa-gesa lihat anak yang nggak bisa diluruskan sekali 2 kali langsung dikeluarkan. Nah, itu kan jadi semuanya butuh kesabaran. Nah, ini memang dilema ya, pendidikan kita apalagi di zaman sekarang, ya. Perang antara iman sama yang merusak keimanan, ya. Dididik, setelah kita didik ya dengan baik, keimanannya dirusak lagi dengan pergaulan di luar, ya, atau pergaulan di pondok juga mungkin ada yang, intinya seperti itulah ya, namanya pendidikan. Jadi kembali lagi ya, hubungan antara akidah dengan akhlak itu hubungannya kuat. Nah, ini yang perlu kita tanamkan di dunia pendidikan, ya, di dunia pendidikan. Orang tua sama guru harus kerjasama untuk semangat menanamkan keimanan. Kalau anak kita ingin menjadi anak yang berakhlak mulia, ya, itu intinya keimanan. Nah, dari sini, Tayyib. Mungkin ada yang ditanyakan atau diusulkan. Jelas insya Allah ya. Nanti insya Allah sama-sama kita mendidik diri kita dan mendidik anak kita dengan sering mengingatkan keimanan kepada Allah dan yang lainnya. Tayyib, alhamdulillah selesai ya hadis yang ke-6 kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya untuk kita dan bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada yang lainnya. Kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung balik ke fisik. Iya, langsung aja. Masih ngajar di sana. Masih. Oh,